Saya cuman ya secara lahiriah saya tuh mencintai anak-anak dan istri-istri saya. Di satu sisi saya bawa istri saya nih, saya kasarnya diajak sengsara. Tapi ya luar biasa, mereka masih mau hidup mendampingi saya. Terus yang tidak ketemu dengan saya jauh, anak-anak saya di sana juga yang udah tidak dengan saya, anak-anak saya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Ya secara manusiawi saya merindukan mereka, sangat merindukan mereka. Saya sempat terakhir kemarin dengan Pak Ustadz, saya pengennya mati. Karena mau hidup kaya juga buat apa, miskin juga udah buat apa, hidup aja buat apa lagi gitu. Hanya cita-cita saya satu saja, saya ingin mati husnul khotimah, itu saja. Setelah kejadian ritual lah, tapi ya saya wirid di dalam ruangan itu, di wirid itu, dan ya kejadian dapat uang ya nggak tahu dari mana asalnya. Sebesar apa bungkusan uangnya? Kalau dihitung tuh kurang lebih 300 jutaan lah. Nah, yang sedang heboh sekarang ini kan tentang tentang dukun dan pesulap merah. Ya. Apakah ini mungkin nggak uang itu ada karena trik dari Pak Haji tadi? Ini kalau diceritakan ini luar biasa ini. Pasti. Yang terlibatnya. Wah, banyak. Bisa merubah. Ya saya bersyukur ada reformasi. Makanya sampai nilai sekian miliar itu ya. Nah, karena yang kita kuasai bukan Bandung saja, kita kuasai bukan Jakarta saja, dan kita bukan kuasai Jawa saja. Multinasional ya. Nasional dan luar negeri yang kita main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Terima kasih kita berjumpa lagi. Saat ini saya Mang Ei dan tim berada di kediaman Kang Uday. Siapa itu Kang Uday? Pasti diantara kalian semua sudah tahu ya. Anda semua sudah mengenal Kang Uday. Videonya ada di sini. Jadi sebelum menyaksikan video ini, diharapkan nonton dulu video sebelumnya supaya tidak gagal paham, karena kisah yang kali ini adalah kisah kelanjutan dari video ini gitu. Nah sobat, sebelum kita mulai, mudah-mudahan sobat dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan rezekinya berlimpah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita dengarkan cerita Kang Uday ini, kita bahas dulu komen-komen dari video yang lalu nih. Ini banyak yang bertanya nih Kang Uday soalnya. Baik. Saya sendiri masih penasaran nih. Ya. Ada kita sarikan aja, ada 4 Boleh. ya, 4 pertanyaan. Kita mulai pertanyaan dari Agus Haris Kang Uday. Pertanyaannya seperti ini. Wow, saya kaget hampir 1/2 triliun. Bapak seperti ini punya utang, buat apa nggak masuk akal? 1/2 triliun apalagi di tahun lama. Pabriknya jalan apa bro? Jangan bohongi masyarakat demi konten. Bagaimana menjelaskannya tuh? Kalau saya bicara, ini kan tahun yang lama ya. Untuk tahun sekarang mungkin iya, pasti di tahun yang lama aja sudah hal-hal yang paling luar biasa. Kenapa? Karena memang saat itu juga hanya beberapa segelintir, intinya segelintir orang saja. Tahun-tahun seperti itu mungkin tahulah yang sejarah ya, RI 1 siapa, jatuhnya siapa. Nah ini bagian mungkin saya ungkapin lah. Saya mungkin di sini di bagian Orde Baru lah ya. Zaman-zamannya Orde Baru, dan zaman-zamannya Orde Baru di sini itu tidak sampai kayak sekarang. Yang kaya dapat ketahuan ya. Yang sekarang paling bisa ditunjuk Haritanu, Bakri.
Nah Bakri justru pada zaman bapaknya saya dulu itu kan ya. Bakri udah belum muncul sekaya sekarang saat-saat itu ya. Jadi pada saat itu kalau kita ngomongin hal ini memang luar biasa dan signifikan. Dan saya juga sebagai orang yang memang di zaman itu, kalau ngomong sekarang mungkin high class lah ya. Orang-orang yang dulu pengusaha-pengusaha sukses, tapi dulu kan tidak diekspos. Siapa mungkin hanya beberapa kelompok. Ini yang paling saya masih ingat mungkin ada namanya Yangkis tuh tahun 90-an tuh, salah satu perkumpulan pengusaha-pengusaha muda. Itu aja mungkin yang dimunculin. Tapi di luar itu yang kita tahu yang memang ya kalau yang tahu di zaman-zaman itu memang nggak ada muncul pengusaha itu kan setelah sekarang mulai ada muncul lah Bakri lah, Haritanu mungkin ya sekarang mulai jadi karena memang kenapa banyak disorot gitu karena mereka mungkin ambisius. Hampir kebanyakan pengusaha sekarang kan inginnya jadi pemimpin ya. Artinya gitu. di sini gitu. Kang Uday memang memiliki tidak satu perusahaan. Betul. Pada waktu itu. Iya. Dan melibatkan orang-orang penting. Orang-orang penting di zamannya. Di zaman itu. Jadi kalau diceritakan lebih lanjut ini kompleks ya. Kompleks. Terlalu ini kalau yang belum tahu di zaman yang dulu zaman saya ya mungkin jangan hanya sebatas umum sajalah bahwa zaman Orde Baru seperti itu gitu kan. Mungkin bisa disimpulkan kalau untuk detailnya boleh ngobrol di darat lah ya. Gitu aja ya. Ya kayaknya kurang baik aja di sini. Kurang baik karena memang ya ada dampak nantinya. Oke. Ada dampak yang memang kurang baik lah. Ya. Gitu. Jadi yang jelas setengah T ini adalah nyata dan tidak bohong. Tidak bohong dan itu tidak dari satu perusahaan ya yang saya jabarkan mungkin di sini untuk di 400 itu tidak satu perusahaan. Saya memiliki beberapa perusahaan sampai zaman saat itu. Ya. Mulai dari tahun 90 saja dari percetakan, terus belum di perkebunan samain gitu kan, tuh di bidang konstruksi saat itu. Konstruksinya dibagi dua. Ada teknik sipil, ada yang memang mechanical. Itu saya juga ikut gabung di situ. Ada beberapa perusahaan yang memang sekarang masih ada yang masih berjalan, ada yang memang sudah terkubur, terhapus. Nah itu perusahaan-perusahaan yang besar, gitu. Jadi Kang Uday ini kenalannya, gaulnya lah istilahnya dengan orang-orang yang zaman dulu, yang sekarang juga masih harum nih namanya. Mungkin ada beberapa orang lah, ada beberapa orang yang masih memang bercongkrol di atas, gitu. Ya. Pasti nggak percaya kan? Pasti nggak percaya, subscriber. Ngobrol di darat. Ini kalau dijelaskan nggak habis semalam nih. Nggak habis semalam. Nah, itu nanti mungkin ada salah satu pembuktian yang memang saya takutnya kalau dibuktiin. Nah ini yang jadi masalah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Makasih. Yang kedua dari Rizal Asbari. Ini komennya 1 bulan yang lalu nih. Boleh. Salut saya Kang, Anda adalah sosok ayah yang betul-betul menyayangi keluarga. Akanglah seorang laki-laki yang disebut pejantan tangguh. Waduh. Semoga Akang beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Salam kenal Bang, saya Rizal dari NTB. Amin. Mungkin ini mah bukan dijawab ya. Ini support Kang Uday beserta keluarga. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Dari Sri Budi Purwanto, 1 bulan yang lalu juga. Luar biasa Bapak ini, tahun 96 masih muda, sudah punya harta 600 miliar. Salah satu orang terkaya di Indonesia waktu itu ketika dolar masih 2000-an. Betul. Saat ini setara 10 T. Ya. Sekaya Haritanu. Betul. Yang tadi ya? Betul, tadi sudah dijelaskan. Mirip seperti itu ya? Mirip seperti itu. Dan kalau sekarang mungkin tertusuk tadi saya ucapkan ya, kalau zaman-zaman sekarang udah ketahuan siapa sih yang kayak kalau zaman dulu nggak bisa. Terselubung. Ya. Itu bedanya zaman dulu sama sekarang gitu. Ya. Tapi dengan siapa dekatnya gitu. Jadi kalau zaman dulu itu punya suatu perusahaan yang besar, otomatis akan berhubungan dengan orang-orang yang sama ya? Ya. Kurang lebihnya gitu? Akan seperti itu, di dalam lingkungan yang sama. Oke, baik. Ya sekarang gitu. Paham, kalau ini saya paham nih. Siap. Mudah-mudahan pemirsa juga paham. Amin, mudah-mudahan. Oke, yang terakhir, pertanyaan keempat dari Siswandi Effendi. Kang Uday terlalu lupa dengan sodakohnya. Memang. Cucilah harta yang didapat Kang Uday dengan sodakoh. Insya Allah rizkinya pasti lancar. Memang. Semoga Kang Uday terus istiqomah dan selalu mengingat Allah. Amin. Amin. Terima kasih atas dukungannya.
Apa memang iya seperti Memang seperti itu adalah salah satu-satunya yang harus saya lakukan. Saya habisin semua. Dan apa yang Pak Siswandi? Siswandi mungkin sekarang ada sedikit, atau artinya apa yang saya punya ini udah saya pasrahkan semua, dan saya mencoba dengan hirup apa adanya sekarang. Nah, tinggal di sini ya dengan apa adanya, tidak seperti dulu gitu. Ya. Dan mungkin itu salah satunya lah. Baik. Dan saya mudah-mudahan bisa didekatkan dengan Allah. Terus dan saya cita-citanya pengennya ya husnul khotimah. Ya. Nah, sobat, itu 4 komen yang kita pilihkan untuk Anda mewakili yang lainnya. Mengapa Kang Uday ini punya uang miliaran kok sampai nggak ada sisanya sama sekali? Nah, ini jawabannya ada di kisah yang sekarang. Iya. Setelah Kang Uday melakukan ritual Betul. nikah dengan jin yang nggak jadi, nah, ada efek dari situ. Tapi nanti dulu jangan dilanjutkan. Ini ada hadiah kecil untuk Kang Uday. Baik. Kang Uday, ini kenang-kenangan dari Malam Mencekam untuk Kang Uday. Ya. Boleh dilihatkan ke penonton. Ini bacaannya apa nih? Bacaannya mendingan zikir daripada minta sama jin kafir. Setuju. Mantap, setuju sekali. Ini buat Kang Uday ya. Nah, Iya, untuk sobat semua yang ingin memiliki silahkan hubungi admin. Nanti langsung ngobrol dengan admin ya. Tuh sobat Malam Mencekam, inilah Kang Uday dengan kisah lanjutannya setelah mengalami keterpurukan yang luar biasa. Banyak kejadian-kejadian yang mengherankan. Kita dengarkan bersama. Silakan Kang Uday. Baik, pertama perjalanan tetap awalnya saya ingin bersih dari tingkah laku saya di waktu tahun 98 terjerumus ke hal-hal yang memang paling musyrik ya. Saya mencoba mendekati para ulama lah. Jadi tidak di satu tempat ulama yang memang kondang mungkin ya atau gitu. Saya coba saat itu saya pulang ke Banten. Ke Banten memang setelah ketemu salah satu kiai, itu saya dapat wejangan segala macam, dan saya sempat bermalam di sana. Tahun berapa itu? Tahun 2009 saat itu. Setelah itu saya pulang ke Bandung. Nah, sampai di Bandung di daerah antara Bandung dan Kabupaten Bandung itu tahu-tahu saya pingsan di motor. Saya terjatuh di motor. Setelah saya siuman, saya mendapatkan secari kertas yang ada nomor telepon. Itu yang saya juga bilang ini tidak di luar nalar itu. Saya telepon langsung. Pas ditelepon sudah jawabannya malah, wah Kang ditunggu katanya di sini udah lama. Sok kesini aja langsung. Saya nggak nyangka itu dekat atau jauh gitu. Karena dari Cangkorah ke tempat Pak Haji ini lumayan jauh. Itu yang saya sendiri juga nggak tahu. Di luar nalar gitu. Ya saya coba hidupin motor dan saya ikutin apa naluri lah. Ikutin motor ya belok gitu. Tahu-tahu ke tempat itu gitu. Yang saya ingat ya lewatin salah satu tempat polisi lah di kabupaten kayak gitu ya. Itu masuk di situ ketemu dan ya disambut. Langsung disambut. Kang damang atau aduh ka mana wae. Sok akamat salik heula. Itu nggak kenal sebelumnya ya? Tidak kenal sama sekali. Mungkin karena memang ya tadi saya pernah pulang dari Banten ini ada wejangan dari seorang kiai lah di saya nggak berani menyebutkan karena beliau juga sudah meninggal gitu ya. Cuman setelah saya ketemu dengan Pak Haji itu, saya disuruh tinggal di situ. Nah setelah saya amati Pak Haji ini banyak tamu kayak gitu kan, loh banyak nolongin orang lah ya. Jadi Haji ini suka menolong orang yang sedang kesulitan atau apa. Saya hampir mungkin kurang lebih seminggu atau 2 minggu lah saya tinggal di beliau nih. Sudah dianggap adik kakak mungkin ya karena masih di hajinya ini masih di bawah saya usianya.
Nah, saya menganggap mungkin beliau sudah menganggap saudara saat dalam jangka waktu itu sudah akrab. Nah, saya baru bertanya ke Pak Hajinya. Artinya bukan bertanya, mengeluh lah, mengeluh saya hidup begini begini. Yang saya ceritain itu sampai saya coba untuk bisa ini ya, beliau menerimanya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngasih jalan, sesuatu jalan yang memang ya kita ikutin aja apa ininya gitu kan. Cuma pada saat saya lihat tamu ada suatu apa namanya ritual lah kayak gitu, masuk ke sebuah ruangan apa, saya terbersit, bisa nggak, sempat begitu aja berpikir, bisa nggak ya dapat uang nggak gitu, untuk bisa ya minimalnya masuk salah satu hutang saya bisa bayar lah gitu ya. Tapi dengan cara Pak Haji nih gimana, saya bilang gitu. Ayolah kalau mau katanya gitu. Tapi nanti katanya, tungguin waktu yang tepat. Nah setelah beberapa lama, mungkin waktunya tepat, saya disuruh masuk ke salah satu ruangan. Cuma saya masih apa namanya nggak ngomong sama Pak Hajinya bahwa saya sempat menikahi jin ya. Saya nggak ngomong, saya sengaja menutup. Kenapa? Bukan artinya saya pengen ngetes orang yang berilmu, enggak. Tapi saya pengen tahu ini, kalau misalkan tahu saya ini seperti apa, itu berarti waspadalah, orang memang berilmu. Tapi hampir kebanyakan yang saya kunjungi nih, ini nggak ada yang tahu bahwa saya itu sempat nikah sama jin gitu. Nah cuman Pak Haji ini yang ngomong. Setelah kejadian ritual lah, tapi ya saya wirid di dalam ruangan itu, di dalam wirid itu, dan ya kejadian dapat uang ya nggak tahu dari mana asalnya. Cuman yang saya lihat ada dua makhluk ya, yang satu nenek itu tingginya sekitar 60 cm, cuman rambutnya panjang putih tapi harum ya. Nenek itu cuman wajahnya aja yang artinya rusak lah. Itu yang selalu nemenin Pak Haji dan dekat dengan saya itu ya nenek kecil ini. Cuman matanya serem lah gitu ya. Itu satu. Yang satunya itu wajahnya ini kayak kurang lebih 3 meter lah, 3 meteran besar. Ya kalau saya ngomongnya sih buta ya. Karena setiap makhluk ini jalan, selain saya yang merasakan bunyi suara langkahnya, itu yang orang yang ada di situ juga ngedengar. Dan biasanya makhluk datang itu memberi sesuatu sama yang sedang ritual di ruangan itu. Nah karena saya niatnya pengen duit gitu. Nggak, kalau pikiran saya tetap ya ada duit kan gitu. Ternyata memang di kabul udah ada, itu langsung dilempar rapi. Jadi nggak dirapihin atau gimana. Ini dilemparin ke wajah saya tuh. Si uang tuh langsung dilempar, si makhluknya lari lagi. Ini ada apa gitu kan. Saya masih berbohong ke Pak Haji ini, saya nggak nikah sama jin. Tapi setelah datang Pak Hajinya, dibungkus dulu uangnya. Itu dibungkus, saya pas ngobrol sama Pak Haji nanya sama saya, Kang katanya jangan bohong sama saya, tolong jujur sama saya. Ada apa Pak Haji? Ada yang saya harus tanyain, Akang harus jujur. Akang nikah sama jin ya, kata gitu. Nah itu saya langsung kaget lah. Kok Pak Haji tahu? Cuman Pak Haji ini yang tahu saya nikah sama jin. Padahal saya nggak ngomong gitu. Coba jujur katanya. Wah ini berat Kang katanya. Hati-hati ini berat. Nah setelah ngomong begitu Pak Haji langsung berdiri. Jadi kayak di belakang diserang dari saya, itu kayak diserang gitu. Dan itu saya rasa, saya lihat juga gitu. Makhluk yang memang dulunya cantik, saya lihat tuh cantik yang minta ampun lah, nggak ada manusia secantik dia gitu. Pas saat yang aslinya dia datang itu ya kayak manusia, wajahnya kayak perempuan lah gitu. Cuman ya itu tadi ular yang sempat saya ngomong di waktu syuting pertama tuh, itu ular. Sebuah tubuhnya tuh ular. Dan itu Pak Haji ini melakukan perlawanan. Saya pertamanya hanya menonton, cuman Pak Haji hanya kasih aba-aba, Kang awas katanya. Cuma si awas tuh karena saya lihat si ekor ini mau banting saya gitu. Saya loncat,
cuman ekornya kena ke barang-barang yang ada di ruangan itu. Itu juga tamu-tamu yang di luar tuh dengar ada kasus ribut itu, ada tahu ada apa. Cuman Pak Haji nutup jangan dulu ada yang masuk katanya. Pak, yang saya lihatnya Pak Haji berkelahi lah. Dan itu ada Pak Haji kena ini wajahnya kena kayak kecakar gitu. Timbul hati saya tadinya lemes tuh biasa-biasa jadi emosi gitu. Saya lawan bareng sama Pak Haji ini, saya lawan. Saya lebih baik mati sekarang, saya bilang dengan dia, daripada saya dimatiin sama dia, lebih bisa matiin dia gitu. Saya berani bertarung gitu. Tapi kan saya nggak punya ilmu, Pak Haji yang punyanya. Gitu. Pada saat itu saya bingung melakukan apa. Cuman emosi yang saya timbul ini meledak gitu. Jadi saya lanjutkan lagi itu di ruangan itu saya kejar. Karena Pak Haji nggak berani kejar karena memang muntah darah. Pak Haji saya muntah darah juga, nggak kejar, saya yang kejar. Cuman si makhluk ini dan yang para tamu juga tahu ada sesuatu yang melesat keluar katanya gitu. Kejadian itu bisa beres setelah diobatin, Pak Haji udah diobatin. Saya memang nggak luka sama sekali, cuman barang-barang di dalam ruangan itu hancur. Barang-barang yang di situ tuh ada batu yang pakai kujang tuh ya, di rumahnya Pak Haji itu ini hancur, meja-mejanya ada Al-Quran juga, itu berantakan. Itu uang yang dikasih kemana? Setelah beres Pak Haji ini itu nggak langsung dibuka atau apa, itu karena diikat sama kain hitam. Saya suruh istirahat dulu sekitar 1 malaman lah. Tenang aja Kang katanya. Beliau panggil saya Akang ya. Tenang aja Kang, nanti kita buka katanya. Dan uang itu real. Asik, karena saya masih ada sedikit penasaran, takutnya sihir gitu kan. Saya coba periksa ke ruangannya Pak Haji nih, nggak ada apa-apa. Terus saya coba naik ke pura-pura ada listrik di atas gitu kan. Dari situ nggak ada. Cuma yang heran, dulu saya nggak pernah ada rasa takut ya. Pada saat naik ke lorong atas itu merinding lah gitu. Lain suasananya. Dan itu nggak ada celah-celah sama sekali. Nah saya berpikir secara logika uangnya dari mana gitu kan gitu. Tapi yang saya lihat itu makhluk raksasa ini yang ngasih, tapi kayak ngasih gimana ya, dilemparin lari gitu. Ternyata larinya karena mungkin si ini yang raksasa ini memang mengawal alam ya, pegangan Pak Haji atau apa gimana. Sebesar apa bungkusan uangnya? Kalau dihitung tuh kurang lebih 300 jutaan lah. Bahasanya sih yang keluar Pak Haji, jangan sampai ketahuan oleh hikmah katanya gitu. Loh apaan? Saya belum tahu ya itu apa. Jangan sampai ketahuan. Ini kita manfaatkan aja. Walaupun datangnya dari hal-hal seperti apa, tapi mudah-mudahan hanya saja karena saya lihat sejarahnya memang kemarin sempat nikah sama jin, dan jinnya itu kemarin katanya udah dilihat oleh semua orang, oleh kita lawan gitu. Ya artinya apa? Wayahna cenah uang kita manfaatkan bagi orang banyak aja. Karena kebetulan di wilayah Pak Haji di gangnya ini masih tanah gitu ya. Saya cuma terbersit. Itu ada satu lagi tempat, dan itu masih sekarang sih ada masjidnya. Jadi dibikinin masjid sama jalan. Jadi jalan sepanjang gang itu dia aspal sampai keluar, sama bikin masjid. Jadi sepeser pun uang itu tidak masuk ke saya. Tapi ucapan Pak Haji, mudah-mudahan ini salah satu jalan kemudahan untuk ke sana. Nah di situ cuma ada satu yang memang nggak boleh, apa yang harus diomongin dan dibawa. Akang siap nggak? Harus jujur juga katanya. Jujur ke siapa? Ngomong sama istri. Ini istri saya yang di Cimahi itu harus ngomong. Wah di situ, waduh, Wah Haji, saya bilang nggak berat ini saya ngomong, karena ini kasus ini nggak tahu saya begini gitu, nggak ngomongin ke mantan istri itu kan. Ya udahlah katanya, diomongin berat memang. Di situ karena saya sayang keluarga ya. Ya udah, diomongin. Tahu lah. Kasus kawin dengan jin itu. Baru tahu, keluarganya itu tahu, jadi tambah ternyata kamu kaya nih. Nah, itu dari salah persepsi juga, jadi mulailah goncang. Ya mulailah kehidupan malah makin terpuruk gitu. Ya, makin jadi beban. Dari awal dari situ ada 9 tuh udah mulai
Jadi udah nggak harmonis lah ya. Di situ karena saya daripada ini nih yang saya tekankan di sini, jangan bermain dengan gaib itu ya, dengan makhluk-makhluk seperti itu. Ke kita tidak akan jadi masalah gitu. Tapi akibatnya kepada anak dan istri gitu. Nah, yang sedang heboh sekarang ini kan tentang tentang dukun dan pesulap merah. Ya. Apakah ini mungkin nggak uang itu ada karena trik dari Pak Haji tadi? Kalau memang meyakini ya, kalau memang orang-orang yang tahu, mungkin kalau kita balik lagi, ini menurut saya yang memang tidak punya sebuah keilmuan keagamaan. Tapi kalau misalnya seperti dukun seperti dukun karena mungkin punya ilmunya, ada sedikit ilmunya. Terus ada pesulap merah juga karena ilmunya, suatu kebaikan, semua juga kebaikan. Tapi kan di luar itu, kalau kita yakin sama Allah tuh bisa segalanya. Jadi mungkin ya untuk ada uang gaib ini bisa mungkin. Bisa dohir bisa gitu ya? Bisa dohir, bisa yakin. Kalau yakin sama Allah tuh bisa segalanya tuh. Kalau yakin ya terhadap diri. Makanya mungkin bagi orang-orang yang berilmu ya, kalau yakin bisa terjadi. Allah yang punya alamat semua Allah ya. Kalau kita percaya dengan itu, kalau kita satu yakin itu, apa sih yang nggak bisa sama Allah gitu? Itu kalau buat saya. Tapi mungkin pemikirannya para dukun atau para ini saya serahkan ke penonton aja ya, karena beda-beda tanggapannya orang-orang yang dengan hal-hal yang gaib. Tapi kalau buat saya bagi penonton semua di Malam Mencekam, itu kalau kita sudah bermain gaib seperti itu, saya sarankan mendingan dijauhin lah. Mendingan kalau yang mau gaib, deketin sama Allah aja. Apa yang seperti saya lakukan sekarang, perubahan-perubahan yang banyak sekarang ini karena memang peran Allah lah, menggugahkan hati seseorang. Dan saya juga alhamdulillah bisa seperti ini karena memang mungkin peran-peran dibukanya mulai saya di Malam Mencekam. Ada banyak orang yang support untuk mendukung saya, mungkin juga keluarga anak-anak saya yang di sana gitu ya, keluar di sana mendoakan ya. Efek dari perbuatan musyrik tadi di video yang pertama, betul, sampai sekarang, sampai detik ini sulit mencari kehidupan. Apa contohnya? Saya punya salah satu keahlian. Ada beberapa keahlian saya yang belum saya omongin ya. Saya bisa bikin salah satu program, saya bikin website. Dulu zamannya website bagus-bagusnya, saya pertama orang yang paling bisa di web design, website design. Terus saya main di jaringan. Saya salah seorang sarjana di jaringan. Ya, itu satu. Terus pengalaman pekerjaan saya di bidang teknik, engineering gitu. Saya ambil S2 di PTSIK. Saya ambil S2 di manajemen marketing saya itu. Jadi saya di marketing apa segala macam. Ya insya Allah ilmu artinya ilmu di keilmuan itu bisa dimana. Dan sekarang ini salah satu contoh. Di belakang saya ini juga ada beberapa barang-barang saya kesini ini kosong, nggak ada sama sekali, hanya tembok saja. Tapi setelah saya masuk dengan berkat siapa ya, ini kan tangan Allah. Teman atau relasi ya, itu kan orang-orang gede ya. Yap. Artinya punya uang miliaran juga. Lebih. Ada nggak yang bantu? Ada, banyak sebetulnya. Saya tidak bisa ngomong. Ya jujur saya orang-orang penting lah pada saat zaman itu. Orang-orang yang penting mungkin sekarang udah tua, gitu ya. Jadi mereka nolong. Jadi dari hutang yang 470 miliar nih, banyak orang-orang yang menolong. Dan sampai saat kemarin juga ada yang sesuatu kok sudah ada yang bayar. Sisanya ya sedikit lagi lah ya. Sedikit lagi dari jumlah yang besar itu, cuma sedikit lagi. Dan saya tidak akan bicarakan rupiah, takutnya menjadi sebuah pembicaraan bagi penonton juga. Sampai saat ini makhluk itu masih mengganggu, yang mengakibatkan susah untuk usaha. Masih. Itu dialami sampai sekarang? Masih. Saya sampai kemarin coba dagang, dan masih ada buktinya dagang. Dan istri saya juga ikut bantu. Misalnya gini, kita beli satu barang ini harus bermanfaat nih ya. Ini tahu-tahu dikasihin ke istri,
nggak tahu kemana, hilang kayak pecah atau apa, itu kayak gitu. Jadi yang kita beli dari hasil saya itu nggak jadilah bahasanya. Apa mungkin karena dua hal nih, mungkin kalau bisa saya simpulkan. Yang pertama musyrik tadi, kawin dengan Yakin. jin. Itu kan Yang kedua ya, mungkin hasil uang yang miliaran yang dulunya itu hasilnya mungkin memang tidak. dari hasil yang Salah satunya itu. kurang baik. Salah satunya memang seperti itu. Kalau saya kasarin mungkin ya, untuk zaman dulu nih emang ya mungkin yang setara dengan saya saat itu, kalau kita bermain di salah satu proyek gitu ya, itu pasti mengorbankan seseorang. Itu pasti itu pasti. Secepatnya. Jadi gini. Maksudnya tumbal atau apa? Bukan. Oke, saya ngomong ini mungkin bagi orang-orang zaman saya dulu mungkin ya. Jadi kita mau bikin proyek nih. Salah satu, kalau zaman sekarang ada ormas, ada enak. Kalau zaman dulu mati, nggak ada yang berani. Misalkan nih, saya punya proyek jalan. Kalau untuk zaman sekarang, ada Pak RW minta atau apa, aparatur daerah, kalau nggak pemudanya, preman. Zaman dulu nggak ada. Kalau ada yang kayak gitu ya kita basmi. Dan itu dulu seperti itu. Makanya mungkin kalau yang tahun-tahun waktu zaman saya itu ada terkenal yang namanya Petrus. Petrus ini bekerja bukan hanya untuk preman, kayak gitu. Grup perusahaan Kamuda ini memang menguasai ya. Seperti itu. Jadi ada yang akan muncul juga dihantam. Hantam. Siapapun itu. Harus dari grup itu yang hidup. Iya. Harus dari grup itu. Ini kalau diceritakan ini luar biasa ini. Pasti. Yang terlibatnya. Wah, banyak. Bisa merubah. Ya, saya bersyukur ada reformasi. Makanya sampai nilai sekian miliar itu ya. Nah, karena yang kita kuasai bukan Bandung saja, kita kuasai bukan Jakarta saja, dan kita bukan kuasai Jawa saja, Multinasional ya. nasional dan luar negeri yang kita main. Ini nyerempet-nyerempet politik juga. Ya pasti ke sana, pasti ke sana. Itu makanya saya tadi bilang, saya dapat uang Halal pokoknya. halal pokoknya. Itu ya mungkin salah satu dampak, karena yang saya pernah saksikan dulu ya, ini prospek dulu nih, saya lagi enak-enak kerja nih, yang penting gedung saya berdiri di situ. Itu dulu ya. Sekarang mungkin enggak. Sekarang enggak. Wah, jauh zaman. Dulu seperti itu. Di video yang pertama itu awal kebangkrutan mulai dari banjir. Awal muasalnya yang merubah hancurnya itu seseorang dari perusahaan. Itu memang di situ saya. Kenapa di situ? Karena memang ini nih dapat kiriman pertama yang harusnya untung, dapat kiriman kedua jadi malah buntung. Itu yang nggak bisa terima. Awal dari situ stres merambat ke yang lain, ke perusahaan-perusahaan lain, merambat. Tidak fokus gitu. Tidak fokus, pada saat itu tidak fokus, ketambah lagi ya kejadian nasional. Ada nggak seorang pengusaha pada saat itu reformasi yang maju? Nggak ada. Kenapa langsung memilih ke goib, kawin dengan jin, nggak ke teman-teman dulu? Betul. Saat itu kan grup kita udah artinya hengkang lah, nggak ada ya, artinya nggak ada di sini. Ya nggak ada lagi yang namanya stres, nggak ada jalan lah gitu. Cuma ada satu orang yang ngobrol itu di kantor. Oh Pak, gini aja, tertarik dengan bahasa itu. Ya awalnya saya nggak percaya dengan gaib, saya nggak percaya. Makanya dari tahun 96 ke 98 ini saya terjun ke nikah sama jin ini, nggak langsung saya nikah jin, itu kan saya panggil. Jadi saya tuh biaya ini, mungkin kalau yang cermat ya, waktu video pertama tuh sebelum saya terjun ini, karena saya kadung kok nggak ada yang berhasil gitu, saya biayain buat apa, sugih ke pocong lah apa gitu, saya biayain mereka gitu. Ritual-ritual saya sempat ngobrol itu Malah dimanfaatkan. kok nggak ada yang berhasil. Timbullah, wah udah saya sendiri. Nah itu satu itu karena ketidaktahuan, mungkin ya emosi ya gitu, terjerumuslah kayak begitu. Kalau terjadi menikah dengan jin pada waktu itu, ini kisahnya udah lain. Ya kalau kayaknya nggak begini nih, nggak ada di malam mencekam, terus nggak. Kalau mau jujur saya juga masih beranggap bahwa ini saya mimpi gitu. Sekarang ini kalau mau jujur ini saya mimpi. Ini apa, ini dunia nyata saya sampai saat ini. Itu hidup saya. Nah, saya dibantu sama seorang ustadz di sini, di salah satu ada
guru lah ya. Itu saya satu cuman gitu aja. Kalau mau jujur saya udah nggak mau hidup. Kalau saya nggak yakin sama Allah gitu. Sudah capek. Udah capek. Mau apa lagi gitu. Mau kaya, mau milioner, saya pernah salamin. Sekarang mau sengsara, saya lagi ngalamin ini. Sekarang mau hidupnya apa sih gitu. Saya gitu. Nah, kita tanya sama pemirsa, kalau udah begini mau ngapa? Mau hidup sama Allah. Kita tahu sama Allah. Yakin juga enggak? Gitu kan? Siapa yang tolong? Saudara, teman, pejabat, teman-teman kita jadi pejabat, teman-teman kita jadi kaya, ninggalin saya juga. Ya, jadi manusia mah bukan jaminan. Berapa lama dulu mengalami kejayaan itu? Semenjak 87 lah, tahun 87 saat itu. 87 saya ke Indonesia. Di Australia ya. Flashback dulu ya berarti. Zaman masa muda ya. Berarti mengalami kejayaan Kang Uda ini 11 tahun kurang lebih ya? Iya, kurang lebih seperti Itu udah bergelimang harta ya? Iya. Sampai katanya menikah dengan orang Australia? Emang istri pertama saya orang Australia. Itu tahun 87 ya. Gitu. Saat itu ya saya ini kan anak nakal lah ya. Zaman dulu tahun 87 anak nakal dulu, zaman sekarang lain mungkin ya. Terus saya main di Bali. Jadi pengamen, anak musik main di situ. Mungkin yang senior di musik ada hafal dengan saya mungkin ya. Kalau ada yang menonton mudah-mudahan itu. Suka musik juga nih? Suka musik juga karena memang dulu sempet ikut sama salah satu entertainment membiayai mereka. Kalau di TV zaman dulu ada Ani Sumadi Entertainment itu. Nah, itu ada salah. Nah, itu kalau di Bandung ada beberapa radio yang memang ya mudah-mudahan kawan-kawan saya juga lihat lah. Berarti dengan Kus Hendratmo deket nih? Dulu zaman-zaman itu mereka hanya sebagai pembawa acara kayak gitu. Sama yang di entertainment juga karena kerjasama sama TVRI. TVRI kan zaman ya, zaman Ani dulu Sumadi TVRI, ya? zaman Ani Sumadi itu dulu. Ya gitu. Jadi kenal juga dengan Edi Sud kalau gitu. Ya zaman-zaman mereka lah. Zaman-zaman beliau saya lagi muda, beliau lagi IO juga? Saya dulu main di IO. Sempat ada salah satu perusahaan di IO saya ada. Ya itu kan kaitan dengan yang mungkin tahun 92 apa tahun berapa ya waktu Metallica itu sempat saya masih membiayai Metallica masuk di Indonesia. Oh itu IO-nya ya, Kang Uday? Ya, ada kejadian yang ada hakimnya diserang tuh. Nah, itu. Ini salah satunya saya seorang panitianya di sana gitu. Promotor juga? Ya semacam itulah gitu. Yang modalin ya maksudnya. Gitulah kayak gitu. Nah itu istri ya. Nah itu dari istri yang di Australia. Australia itu gimana? Awalnya nikah 87 ya. 87 91 baru ke sini. Setelah punya anak ya kehidupannya nggak jauh lah sama. Kalau hanya sebatas saya ketemu cinta ya. Cinta pertama saya memang orang Australia gitu. Sama ketemu si di Linda, Bali. Di Bali. Saya bawa ke Adelaide, saya tinggal di Adelaide, baru di situ saya dikasih modal mungkin ya kayak sama mertua sama dikasih modal untuk di Indonesia. Saya bukaan dulu sebelum saya pindah lagi di Indonesia ini saya bikin dulu di Jakarta satu, di Surabaya satu. Ya usaha kecil-kecilan lah gitu. Oh jadi asal mulai kaya itu dari istri. Situ, dari istri. Ada sedikit tabungan juga saya gitu kan. Karena saya di Adelaide juga kerja. Jadi sebenarnya kerjanya di farmer sih gitu. Farmernya tapi alhamdulillah jauh sama di Indonesia farmer di sana gitu. Di situ dapat modal ya saya kumpulin di mertua sayang bareng sama saya dikasih juga sok pengen apa dia bukain di sini gitu. Disitulah pada saat ada sesuatu ya ketemu sama kawan sampai meninggalnya nih sekarang itu udah meninggal beliau. Ya punya mungkin putra? Kalau ya punya putra, punya anak. Satu di Inggris dia. Masih suka hubungan? Udah enggak. Jadi udah masing-masing kehidupan lah. Nah saya meningkat. Ini saya jujur kalau sudah satu meningkatnya memang sama salah seorang pasti seluruh Indonesia pada tahu. Cuman saya nggak berani. Mungkin saya akan menghormati inisial keluarga aja ibu. Lah ya. Inisialnya gitu ya. Oke. Mister saya bilang gitu.
Itu beliau yang mengangkat saya, yang menempatkan saya di seluruh Nusantara, di Sumatera ada beberapa tempat, di Kalimantan beberapa tempat, di Nusantara lah beliau yang bantu dan saya dimasukkan artinya ke tubuh beliau. Nah, setelah beliau tidak ada ya itu tadi di awal-awalnya ya Allah alam lah gitu ya, ada peran Allah sih sebetulnya. Saya nggak, kalau misalnya nggak ada kejadian itu kayaknya saya terus di sana ya, terus berkibar, nggak ada kejadian. Saya pengennya sih nggak ada kejadian banjir sebetulnya. Saya pengennya nggak ada kejadian banjir gitu, malahan gitu. Sobat MM, percaya nggak dengan ceritanya Kang Uday? Kalau saya percaya, karena saya udah ngobrol panjang. Karena di video ini tidak bisa diceritakan dengan gamblang Bakal penuh ya. Nggak penuh. Bakal penuh. Jadi kalau mau penasaran, boleh ngobrol langsung lah di darat. Boleh, Untuk kita ambil sharing. positifnya, sharing. Kita sharing dan saya ingin berbagi lah, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat, ilmu yang dari pengalaman hidup saya bisa berbagi untuk menjadikan satu contoh. Mudah-mudahan jadi satu bekal ya, solusi buat yang lain. Dijadikan satu bahan untuk bisa maju, insya Allah gitu. Nah, Kang Uday mungkin akan ada yang mau disampaikan. Jadi pengalaman ini jangan diikuti atau bagaimana pendapatnya? Menyesal sih, gimana ya, saya cuman ya secara lahiriah saya tuh mencintai anak-anak dan istri-istri saya. Di satu sisi saya bawa istri saya nih, saya kasarnya diajak sengsara. Tapi ya luar biasa, mereka masih mau hidup mendampingi saya. Terus yang tidak ketemu dengan saya jauh, anak-anak saya di sana juga yang udah tidak dengan saya, anak-anak saya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Ya secara manusiawi saya merindukan mereka, sangat merindukan mereka. Tapi itu tadi mungkin nggak ada yang tahu sih ya, hidup saya ini jangan seperti apa. Karena perang yang selama saya itu, saya hanya satu, untuk mempertahankan anak-anak dan istri saya. Dan saya tidak mau anak-anak istri saya terlibat dengan ini. Itu satu, dan kedua, saya tidak mau saudara-saudara saya, penonton juga sama semua tidak jadi dampak dari diri saya gitu. Saya tidak mau semua, baik penonton, anak-anak saya, istri saya merasakan perih. Hidup saya ini memang, kalau jujur, saya udah gak mau menjalani hidup ini, saya udah gak mau. Saya sempat terakhir kemarin dengan Pak Ustadz, saya pengennya mati. Karena mau hidup kaya juga buat apa? Miskin juga udah buat apa? Hidup ini saya udah buat apa lagi? Gitu. Apa kalau sekarang saya udah gak kenal sama Allah? Tapi ya saya sangat besar bersyukur saya didekatkan dengan Allah. Segala sesuatu memang Allah berperan buat saya. Baik keburukan saya, baik saya belum pernah jadi orang baik. Hidup saya belum pernah baik. Saya memang orang yang memang wajib dihina. Saya orang hina. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya makhluk yang memang sebagai contoh. Mudah-mudahan Allah menghidupkan saya di dunia ini sebagai contoh bagi semua pemirsa. Baik buat anak-anak saya, buat istri saya, buat saudara-saudara saya, semua yang ada di. Mudah-mudahan jangan bandel lah. Artinya terus ingat terus sama Allah. Ya mudah-mudahan ya kalau misalnya diberikan Allah, diridhoi Allah,
Saya hanya minta doa sama semua, dan saya ingin berdoa sama semua, bukan pemirsa di Bandung saja atau di. Saya sangat bangga, saya sangat bergembira dengan keluarnya dari musibah. Mudah-mudahan tidak seperti dulu lagi. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahmi, tapi atas izin Allah dan ridho Allah. Ya, mungkin hanya sebatas itu, dan mohon maaf sama semua pemirsa yang di Malam Mencekam. Kalaupun itu saya dianggapnya berbohong atau tidak realistis, saya anggap wajar. Tidak jadi masalah. Tapi garis besar dari sini adalah ini sebuah contoh. Kalau kita hanya bermasalah kan untuk dibuktikan segala, untuk apa gitu ya. Yang penting perjalanan saya ini sesuatu yang memang ya buat saya juga luar biasa. Saya sampai aneh gitu. Enak dulu waktu kaya atau sekarang? Nah, kalau tadi saya udah bilang kaya nggak enak. Apa? Sekarang nggak enak kan? Nggak punya uang. Ya. Tapi yang paling keimanan enak meningkat. Nah itu yang paling enak saat kita duduk di sebuah ruangan. Ya mudah-mudahan pakaian ini menjadi salah satu pendorong. Peci ini sebagai pendorong. Yang dulu saya nggak pernah pakai peci. Dulu saya mencibirkan yang namanya berpakaian koko ini, saya dicibirkan. Dan sekarang saya malah yang pakai sarung, gitu ya, berpuasa. Ya mudah-mudahan kalau disebut enak dan nggak enak nih ya, sebenarnya nggak enak. Cuman ya saya coba rasakan sekarang hanya bersyukur lah. Apapun yang ada di depan saya, apapun yang saya jalankan, hanya rasa syukur saya itu. Satu syukur, yang kedua ya tobat. Hanya cita-cita saya satu saja. Saya ingin mati husnul khotimah, itu saja. Walaupun orang mengkira apa ya, karena memang saya orang yang gak pantas mungkin ya di hadapan Allah. Tapi mudah-mudahan Allah mendengar doa saya, dan para pemirsa juga ikut mendoakan saya. Mudah-mudahan semua disehatkan, ya anak-anak saya sampai tercerai berai lah ya, anak-anak, istri. Ini mudah-mudahan saya perjalanan ini dengan Kang Ustadz yang sekarang ini di sini, mudah-mudahan bisa memutuskan. Walaupun nanti juga mungkin para pemirsa di Malam Mencekam ada saran, oh kesini ya, mungkin saya nggak bisa ikut ke semua, tapi saya sedang mendalami atau mencoba ini dulu sampai usia saya dicabut oleh Allah. Saya ingin berusaha seperti itu. Akan saya keluarkan dari diri saya dan tidak mengganggu istri dan anak-anak saya dan semua keluarga dan saudara-saudara saya. Itu aja. Sobat MM, di samping saya juga ada Pak Ustadz pembimbing dari Kang Uday yang setia merawat Kang Uday ini sampai sekarang ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Uday ini menjadi bekal untuk kita semua, bahwa Amin. Jauhilah musyrik. Sebelum melakukan hal-hal tersebut, pikir dua kali. Ya. Sehingga efeknya seperti yang dialami Kang Uday ini sampai sekarang. Tidak berhenti. Luar biasa ya. Iya. Kang Uday, terima kasih kisahnya. Sama-sama. Nanti mungkin Sobat MM akan berkomentar di bawah. Mohon Kang Uday atau tetehnya atau istri Kang Uday bisa menjawab ya di komentarnya. Iya. Untuk kebaikan kita semua. Amin. Terima kasih Pak Ustadz juga yang ada di sini. Terima kasih atas bimbingannya kepada Kang Uday. Sobat MM, saya Mangai. Saya akhiri kisah dari Kang Uday dari kediamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat MM, di kediaman Kang Uday ini semua barang-barang yang ada di sini adalah hampir dibuat oleh tangan ya. Ya. Tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli. Dan sebagian dari sampah. Hampir mungkin 98% sampah semua. Ini mungkin salah satunya ini meja ya. Bisa diperlihatkan ya, ini meja yang saya buat. Ini saya ambil dari sampah ini. Ini dari sampah.
Ini juga dulu dibuang sama orang nih, nggak hidup. Saya coba bawa ke rumah, saya jadiin hidup lagi. Dan ini satu-satunya nih semua nyala nih sampai kayak gini nih nyala semua. Awalnya nih mati nih ya. Kebetulan Kang Uday mempunyai keahlian skill ini ya, Ada elektro ya. Ya mungkin karena Allah lah. Jadi barang-barangnya Ya. bermanfaat lagi. Ini lagi satu yang kayak saya sempet, ini ada sampah dari paralon ya. Paralon saya buat seperti ini, mungkin di YouTube udah ada yang bikin ya, pernah ada yang bikin mungkin. Tapi saya coba bikin sendiri seperti ini. Ada lagi paralon juga ini, terus di atas juga ini seperti ini nih, ini paralon. Ini handmade bekas. semua ya? Handmade semua. Ini juga kayu nih saya buat, ini kayu. Ini juga ini Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini juga ini iseng-iseng aja lah gitu. Walau nggak tahu saja tahu buat begini. Ini juga ini dari paralon, ini dari bekas kayu saya bawa dari. Nah, ini salah satu kenang-kenangan di Gunung Siliwangi nih kayunya. Nah, itu terus saya sempat baca-baca deh, ini juga dari paralon bekas. Nah, ini mungkin sobat-sobat malam mencekam juga melihat ini kayak pas bunga ya, padahal ini bekas botol ya, bekas botol ini saya buatkan seperti ini. Banyak ini juga ini dari bekas, ini dari sampah ya. Kalau tulisannya sih enggak ya, saya coba ambilan ini juga dari sampah. Awalnya nggak jalan seperti ini, bisa jalan, alhamdulillah. Ini ya berkat ya Allah lah ini ya. Ini mungkin juga ini bekas servis laptop juga nih. Nah, kebetulan ada kawan suruh hidupin, dan ini dua-duanya udah sebentar lagi nyala lah gitu. Ini sebentar lagi bisa servis, sebentar lagi Bisa hidup ya. hidup lagi gitu, alhamdulillah.